Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah masuk semua ya? Sudah masuk semua belum? Belum, Pak. Oke, sambil menunggu teman-temannya, kalau misalkan pengen absen, silakan absen terlebih dahulu di link yang sudah Bapak kasih ya di grup ya. Oke, ini 2 kelas ya, rame nih ya. Iya, Pak. Oke, sebelum kita mulai kelasnya, cak mana masalah kemarin, masalah install NetBeans, terus atau Visual Studio Code-nya ada masalah nggak terkait instalasi Java-nya? Aman, Pak. Aman ya? Aman, Pak. Tapi Pak, yang pakai NetBeans ada yang punya masalah, Pak, kayaknya. Masalah cak mana itu? Tidak tahu ada nggak Putri Resti di sini, soalnya dia pakai NetBeans, Pak. Dia belum terlalu ngerti, Pak. Enggak, aku udah ganti pakai Visual Studio Code. Sudah ganti ya? Kemarin sempat pakai NetBeans, aku lah, udahlah, pikir aku install wae. Iya, betul. Oke. Jadi kalau di silabus hari ini kita belajar masalah input output ya. Jadi cak mana kita masuk ke inputan dari keyboard, cak mana lagi kita pakai library util scanner di Java, terus cak mana kita nampil ke nampil ke output lah, misalkan ngeprint hello dan lain-lain ya. Mungkin agak Bapak tidak ngajar sampai jam 2 ya, paling sampai setengah 1-an karena mungkin Bapak ada kerjaan lain. Mungkin nanti bakal ada project kecil untuk tugas. Minggu kemarin kan ada tugas, jadi tugasnya sederhana, cuman buat kalkulator sederhana. Jadi cak mana kita melakukan operasi tambah kali kurang dengan inputan dari user, mungkin itu ya. Selanjutnya sebelum itu langsung deh Bapaknya, Pak. Ya silakan. Kalau ada laptopnya gimana, Pak? Oh, ya bingung juga ya. Harusnya kan syarat minimum materi mata kuliah pemrograman komputer itu kan memiliki PC atau komputer ya. Paling kalau itu ya pinjam dulu PC temannya atau gimana lah gitu. Karena tenggang waktu tugasnya cukup lama, 1 minggu. Jadi sebelum pertemuan depan tugasnya harus sudah dikumpul. Oke? Oke, Pak. Baik, Pak. Pak, izin Pak, boleh bertanya, Pak? Oke, ini siapa yang ngomong bentar ya? Oke, silakan. Kan kemarin ada Pak Java ini ya. Ada kan sudah download Java, Pak, di ini. Ada Java project kan sudah kemarin di projectnya, Pak. Iya. Pas buat project baru, Pak, hilang Java projectnya, Pak. Coba di share screen. Bentar, Pak. Di jembatan mana, Kon? Boleh, Pak. Servis sekarang, Pak. Boleh. Jadi pakai Visual Studio Code kan? Iya, Pak. Oh ini iya. Di disable ini, Pak. Ini ya, Pak. Screen-nya. Iya, disable ya ntar ya. Iya, Pak. Oke, coba lagi. Bisa tak? Ya, bisa, Pak. Oke. Muka ini juga, Pak. Ada Pak ini ya, Pak. Di screen-nya, Pak. Ada kelihatan share screen-nya. Nah, ada lainnya Pak ini, Pak. Yo, nah sekarang kau buka dulu lah, kau buat belum si folder atau mana aja itu? Yang ada ini ya, Pak, yang ada Java project-nya. Iya.
Ya, sudah Pak. Kau keluar dulu be Visual Studio Code-nya. Ya. Kau buka foldernya, agak dari folder itu baru kau buka Visual Studio Code-nya. Coba keluar dulu Visual Studio Code-nya. Sudah diinstal ya itunya apa namanya? JDK sudah Pak. Extension di Visual Studio Code-nya sudah diinstal. Sudah Pak. Oke. Sekarang coba buka foldernya. Ketik ke CMD, setelah itu ketikkan kode spasi titik di CMD. Nah itu sudah keluar itu. Ya, filenya. Ah itu sudah keluar. Yang adonya Pak ini Pak. Ini yang adonya Pak. Yo, nah caranya ini kan lagi ada tuh. Coba keluar dulu. Itu folder itu keluar. Foldernya Pak. Ya keluar dulu foldernya. Nah Java projectnya, klik. Nah kau buat seluruh foldernya di sini. Kau buat dulu foldernya nih. Nah, folder. Tambah Pak. Ya tambah. Nah no build tool. Nah kau buat lagi misalkan nak ke folder apa? Kau buat balik lagi folder sebelumnya misalkan. Select dulu foldernya. Select. Passing ya Pak. Ya passing ya. Kau buat aja itu. Makanya kau siapkan dulu folder, isinya tuh ada pertemuan 1 sampai 10 misalkan. Nah, agak kau buka project yang lah ada Java projectnya, terus kau create new project, kau masuk ke di folder yang kau buat tadi. Nyambung nggak yang aku ngomong? Ya Pak. Oke? Oke, sip. Oke, kita masuk materi dulu ya. Ingat, palingnya materi hari ini sampainya cuman input output di Java. Lanjut kita share screen. Oke, kelihatan nggak nih? Belum Pak, belum. Pak, Ini. Ada Pak. Kelihatan nggak? ada Pak. Ada Pak, ada. Ada Pak. Ini Word-nya kelihatan nggak? Halo? Microsoft Word-nya kelihatan nggak? Tidak Pak. Tidak ada Pak. Belum ada Pak. Oke, mungkin masalah ini juga ya kayaknya. Low connection ya. Oke. Oke, sebelum kita masuk dulu, sudah kelihatan kan yang penting Visual Studio Code-nya. Oke, sebelum mulai, di sini Bapak bakal ngasih tahu bahwasannya di Java itu ada 3 library yang menangani masalah input-output di Java ya. Pertama menggunakan library Java Util Scanner. Kedua menggunakan Java Buffer Reader. Yang ketiga Java I/O Console. Oke, di sini Java Util Scanner ini biasanya hanya digunakan untuk melakukan inputan dari keyboard ya. Jadi misalkan dari laptop user ingin memasukkan inputan keyboard baik angka maupun huruf, itu bisa menggunakan Util Scanner. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu library tentang namanya Buffer Reader. Jadi Buffer Reader ini dia lebih luas ruang lingkupnya dari Util Scanner, dia bisa input dari keyboard, bisa juga untuk melakukan import dari file PDF, Word, Excel. Jadi dia bisa menampung data-data yang selain dari inputan keyboard. Nah, selanjutnya itu yang terakhir adalah library I/O Console. Jadi I/O Console ini kalau sederhananya itu biasanya digunakan untuk menampilkan input output juga, tapi untuk ditampilkan di CMD. Jadi harus buka konsol dulu. Paham ya, konsol ya, CMD itu konsol. Nah, jadi ibarat nanti penerapannya ke depan, misalkan Anda membuat suatu aplikasi GUI yang ada tampilan misalkan apalah kalian bayangkanlah misalkan kalkulator sederhana. Oke, kalkulator sederhana, kemudian ada misalkan tampilan jendelanya, Windows-nya. Nah, di sini gunanya itu konsol ini bisa untuk menjadi debugger. Debugger itu dalam artian bisa melihat suatu bagian-bagian proses. Misalkan kalau kita ingin
kalau kita ingin misalkan ya menampilkan suatu proses di secara background dari program tersebut. Oke. Untuk sementara ini ditampung dulu, jadi ditampung dulu, dipahami ada 3 library tadi. Yang pertama util scanner, kedua buffer reader, yang ketiga itu IO console. Oke, mungkin kita coba langsung aja. Di sini kelihatan ya ininya apa namanya Visual Studio Code sharing Bapak. Oke, pertama-tama kalian masukkan dulu di sini import IO utils. Oke, salah import java dot util dot scanner. Sampai sini bisa semua ya, aman ya? Bisa nggak? Ngikutin nggak kalian? Ikutin Pak. Bentar, Oke. Iya Pak. Ikutin Pak. Oke. Sekarang misalkan ya Bapak lihat dulu. Sekarang misalkan seperti biasa, kalau misalkan untuk menampilkan suatu apalah kita sebut misalkan output sederhana, biasanya itu kita menggunakan sintaks sistem, biasakan menggunakan ini ya kontrol spasi ya untuk mengurangi misalkan human error dalam pengetikan dot println dan hello. Sampai sini aman ya, ini kan hello world ya. Coba ya kita tunggu dulu. Oke, jalan ya, hello tuh ya. Sampai sini aman semua seluruhnya. Izin bertanya Pak, Ya silakan. ya kami tidak muncul juga di Java Project. Hilang. Oh, ya. Coba, kenapa alasan hilang? Saya tahu buka programnya langsung hilang ya. Pas buka filenya gitu. Oke, yang lain ada masalah ada? Sama Pak. Sama Pak. Error Pak. Sama Pak. Error? Oke, Iya coba. di run. Oke, coba share screen gantian. Oke Pak. Perwakilan share screen. Oh, izin Pak. Silakan. Nampak Pak. Coba, oke. Enggak ada. Muncul. Coba kau klik terminal itu. New terminal misalkan. Oke, kau klik problem errornya. Itu ada yang belum the package dan semacam package. Download mungkin Pak. Statement.src. Coba ini aja. Coba kau keluar ini projectnya. Keluar projectnya. Keluar lagi Visual Studio Code-nya keluar juga. Ini kok sampai keluar screen-nya. Oke, nah Jadi enggak. ini ya. Nah, kau klik lagi statement, masuk ke dalam statementnya. Nah, ini baru buka CMD di situ. Klik di CMD. Buka CMD. Baru code kalian ketikkan. Jadi masuk dulu ke foldernya, baru buka Visual Studio Code-nya. Masuk dulu ke folder pertemuannya ya, statement gitu. Jangan langsung di luarnya, paham nggak? Coba dulu nih. Coba buka CMD-nya. Sudah. Nah, sudah Pak. Sudah. Kok delay ya? Apa Bapak aja yang nge-lag ini ya? Belum. Ini karena
Share screen-nya mungkin diganti dulu Iya. bagian screen. Oh iya. Udah? Oh, Udah. belum. Oke, coba buka SRC. Source-nya. Nah, baru buka app Java. Nah, coba jalanin dulu. Start dulu. Oke, tunggu dulu. Oke, nah ini sudah jalan. Nah kalau oke, jadi seperti ini ya. Yang lainnya juga masuk dulu ke foldernya, ke sub bagian foldernya baru buka. Nah ini kan sudah jalan nih. Nah baru ikuti yang kayak bapak tadi. Oke, yang lainnya ngikuti ya. Oke sudah, dan jadilah share screen-nya gantian sama bapak. Sekarang Oke, sekarang ini adalah cara melakukan output ya. Sekarang kita coba bagaimana sih cara menampung keyboard. Di sini misalkan kita membuat variabel dulu ya. Misalkan kita mau tampung dia, kita instansiasi namanya. Jadi kita buat dulu di sini scanner. Di sini kan kita buat Java util scanner kan. Nah berarti di sini kita copy dulu scanner sama dengan ini keyboard. Misalkan ini bebas ya namanya ya. Misalkan input, oke, sama dengan new scanner system in. Oke. Nah kemudian input ini bakal kita pakai untuk menampung ada error untuk menampung inputan keyboard ke dalam suatu variabel. Misalkan kita buat string, misalkan di atas ini kita buat string nama, terus kita mau menginputkan nama, misalkan berarti nama sama dengan ini input ya, input ini sama dengan input dot next line kemudian oke, terus coba kita jalankan dulu, error enggak. Iya, ternyata tidak bisa. Coba kita buat dulu di dalam sini aja. Nama local variable nama, terus kita buat di sini system.println system.out.println nama. Oke. Kalau kita jalankan,
Budi. Nah, Budi. Oke, sampai sini ada masalah nggak ngikutin Bapak? Tunggu Pak. Hah? Kecepatan tadi. Panen Pak. Hah? Tidak kayak Gimana? Zaidan? seulangi lagi lah Pak. Oke. Jadi ini tapi kelihatannya share screen Bapak ya. Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, jadi tahap pertama itu kalian masukkan dulu library-nya. Ini library-nya itu ini library scanner namanya. Scanner. Util scanner. Ini sudah belum diinputkan ini? Jadi ini ibarat program sederhana, program menampung atau menambahkan atau program menampilkan nama inputan. Kalau ada yang berhasil di share screen ya. Pak, Ya. ini Pak, habis Ya. dari import Java util scanner itu habis Pak. Ya, nah sekarang kan kita sudah buat import Java Util Scanner. Nah sekarang kamu buat namanya instansuasi. Instansuasi itu ini kita rubah ya ke pucuk sini ya. Nah di sini kan kamu buat ini kan import Java Util Scanner kan? Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Nah, scanner ini kemudian kamu panggil scanner input. Nah, jadi kamu membuat suatu tipe data scanner nih. Itu gunanya untuk menampung input keyboard gitu. Jadi setelah Java Util Scanner, terus kamu buat instansuasi itu untuk mengambil atau memakai dari library yang kamu ini dengan cara mengetikkan akhir dari library-nya scanner input, kemudian baru kamu buat tipe data string untuk menampung input ini di sini. Jadi alur programnya itu pertama kita import library, kedua kita inisialisasi atau instansuasi library yang kita import, kemudian library yang kita import itu kita masukkan ke dalam tipe data string nama. Kemudian kita tampilkan nama tadi. Ini kan kalau Bapak run lagi programnya jadi seperti ini ya, masukkan nama misalkan Budi. Nama Anda Budi. Ingin bertanya Pak, Ya, silakan. itu di bagian input emang error atau gimana Pak? Input ini. Problems. Ya. Problems. Eh. Problems. Oh, ya. Warning itu maksudnya bukan berarti error ya. Jadi kan ada warning itu ibarat di sini kan dijelasin oleh dia kan. Resource leak is never closed. Jadi sebenarnya kita ini memanggil ibarat library scanner ini terus tanpa di close gitu. Jadi sebenarnya tidak masalah. Jadi yang ibarat itu cuma memberikan warning kepada kita pembuat programmer bahwasanya aplikasi ini memakan resource banyak loh gitu. Kalau input ini tidak kita tutup gitu. Tapi kan sebenarnya ini nggak masalah kan. Yang penting programnya masih bisa berjalan, itu nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan program kita berjalan walaupun ada warning itu biasanya masih tetap di eksekusi lah. Yang penting jangan sampai ada error. Jalan semua belum? Oke. Sudah jalan semua belum nih? Ke 100 partisipan. Jalan Pak. Jalan Pak. Bentar. Pak, izin Pak. Oke, Muhammad Arif, gimana Muhammad Arif? Kan dari kemarin kan nyobain kan Pak. Nah ini masalahnya nih di terminalnya itu nggak kosong melompong gitu, nggak ada apa-apa. Itu masalahnya apa ya Pak? Coba di share screen, Rif. Pakai HP Pak.
Oh gitu. Ya kalau seperti itu sih Bapak nggak bisa ini ya, Rip. Karena mungkin standarnya itu kan di apa namanya di laptop ya, Rip ya. Iya, ini ini pakai laptop sama HP. Oh di laptop. Coba di ini aja di apa namanya diarahkan ke HP-nya, diganti kamera belakang terus disorot laptopnya. Ini Pak, kalau di run dia nggak ada apa-apa di terminalnya. Serius? Iya Pak, cuman kosong doang gitu, nggak ada apa-apa. Itu JDK-nya sudah diinstal semua sama ekstensinya? Sudah Pak. Udah ya. Dari kemarin nyoba itu masih kosong terus. Coba lihat di problem situ, Rip. Ada tab problem situ kan ada tuh. Nah, coba itu errornya di mana tuh? Apa tuh bacaannya? Syntax error insert. Oh, kalau begitu berarti ada typo, Rip. Typo. Coba diperhatiin huruf besar kecil, titik koma, karena Java ini termasuk sensitive case programming. Tapi Pak ya, pas awalnya itu pas sebelumnya itu kan belum ada, masih kayak gini kan Pak, public class Ya. app gini kan Pak. Ya. Nah, di terminal itu masih nggak bisa Pak. Oh, Pas gitu. awal banget gitu. Pas masih awal-awal juga nggak bisa terminalnya gitu. Masih kosong. Coba coba dibalikin lagi, dikosongin semua itu apa namanya codingannya, balikin seperti awal, terus disimpan, kemudian di run. Oh, oke Pak. Baik Pak, makasih Pak. Oke, nanti ya dibantu ya teman-temannya ya, bantu Arif ya. Oke. Bertanya Pak, Oke, silakan Zaidan. nggak mau muncul Pak terminalnya. Nggak mau muncul terminalnya. Nggak, itu prosesnya nggak muncul. Oh, coba share screen. Coba itu tuh, coba lihat problemnya tuh. Kau klik aja 2 kali, kemana tuh? Tuh, berarti sistem itu salah Itu itu. harus besar. Nah, caranya seperti ini. Aku ajarin itu siapa namanya? Zaidan. Gunakan kontrol spasi. Jadi sistem itu, coba kau hapus itu sistemnya. Nah, itu klik itunya. Klik. Yang S besar. Nih, Nah, ya, klik. Nah, itu kan otomatis benar tuh. Nah, itu masih banyak tuh yang merah-merah tuh, benerin tuh. Scannernya itu merah. S-nya itu S besar juga tuh. S besar aja ganti. Oke. Berkurang kan? S-nya itu juga. Oke. Ini. Oke. S-nya besar juga string itu. S bawahnya juga sistem out print line. Oke, coba jalanin. Wah, jalan ya. Nah, coba gantian ya, kita share screen. Ada lagi? Nggak ada masalah ya? Berjalan semua ya? Bisa Pak. Oke, sip. Bentar ya. Sekarang coba Bapak tantang nih, ada sedikit challenge bagi siapa yang berhasil ya.
Oke, nanti dulu lah kayaknya. Takutnya masih pada belum paham. Boleh saya terima Pak tadi. Oke, bentar ya. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, nah sekarang ini kan baru nampilin nama ya, string ya. Sekarang challenge-nya itu kalian bagaimana kalau mau nampilin usia. Usia itu kan dalam bentuk integer ya. Oke, nah sekarang Bapak kasih tahu aja lah, nggak usah challenge. Jadi misalkan di sini tambah integer, tipe data baru, integer, integer A, integer A, oke. Integer usia. Kemudian kita buat lagi di sini kita copy aja lah ya kayaknya. Kita copy sini, masukkan usia. Kemudian di sini kita buat lagi usia sama dengan input dot next int. Oke, baru kita tampilin di sini usia, terus ini berarti usia. Oke, sampai di sini ada yang bingung nggak atau ada yang berani untuk menjelaskan? Halo. Jadi di sini input next line ini digunakan untuk menampung string, oke. Input next integer itu untuk menampung tipe data integer, oke. Jadi harus diperhatikan ya yang kita masukkan ke dalam keyboard, ke dalam program kita itu dalam bentuk string atau dalam bentuk angka ya, angka. Di sini apa sih, kan bisa juga Pak usianya kita jadikan string kan, mungkin kan banyak juga kalian yang bertanya ya. Tapi kalau string itu kan kita pada dasarnya nggak bisa melakukan operasi matematika di sana. Jadi misalkan kalau kita ingin menambah kurang itu harus dalam bentuk integer atau double. Oke, coba dijalankan. Sama nggak cek akuasen? Masukkan nama Budi, masukkan usia 20, usia Anda, usia Anda. Oke. Oke, Bapak ulangi lagi. Oke, masukkan kalau di sini Budi, usia 20. Nah, usia Anda 20 tahun. Oke, sampai sini ada masalah? Enggak?
Kok kami error terus ya Pak? Error di mana tuh? Coba. Nggak apa-apa. Coba. Oke. Mana tuh? Coba jalan. Itu benar itu kayaknya jalan. Itu jalan. Jalan ya? Bisa ya, gede ya. Oke, ada kendala lagi selain itu? Izin bertanya, Pak. Tanya, Oke. yang tulisan usia itu masih ada ini, Pak, garis bawah merah itu, Pak. Usia coba share screen. Kalau ada garis dua merah itu kemungkinan kalian typo sih sebenarnya. Makanya mana usia? Terus ini juga, Pak. Usia kan itu kan harus dibuat lagi tuh tipe data baru. Jadi buat baru di situ di bawah string nama tuh dibuat integer i-nya besar, usia titik koma gitu. Ditambah Gimana, lagi. Yang Apa? ini, Pak. Kalau yang ini, Pak. Ya itu berarti harus ada tutup kurung juga di bawahnya, di bawah sekali. Bawah sekali. Paling bawah. Nah tuh, tutup aja kurung di situ. Di bawah sekali. Oke. Nah, sudah tinggal benerin usianya itu. Yang mana tadi, Pak? Ya buat dulu tipe data baru, integer tuh di bawah string nama tuh buat lagi tuh. String nama tuh di bawahnya. Nah, buat lagi integer. Nah, klik aja. Itu manfaatkan kontrol spasinya ya. Ya. Oke, spasi. Nama kau itu usia, U kecil, usia, titik koma. Titik koma. Oke, sudah benar itu. Oh, oke, terima kasih, Pak. Coba dulu tuh, kayaknya ada yang kurang tuh. Kurang tutup lagi, satu lagi itu. Ada Yang dua mana, tuh. Iya, di bawah itu, nah tambah tutup lagi. 2 kali tutupnya. Itu, Pak. Salah. Tutupnya aja. Yang bukanya nggak usah, tutup lagi. Nah, coba jalan. Masih Era. usianya, Pak. Coba. Izin Pak, Ya. itu kurang next integernya. Oh iya, yang benar. dibikin. Lupa. Di bawah next Yang mana, Pak? itu di bawah nama sama dengan input itu ditambah dulu usia, ditambah usia, ketik usia sama dengan input titik next integer kan tipe datanya integer, sesuaikan dot next. Nah itu nomor 2 sip. Nah titik koma. Oke, Pak. Oke, sudah coba jalankan. Oke, kayaknya nggak ada masalah ya. Nggak muncul tapi, Pak. Tunggu mungkin. Harusnya nggak lagi proses nggak itu? Apa tuh Nah itu, jalan kan? Iya, Pak. Oke, nah. Makasih, Pak. Oke. Sekarang
Bentar ya. Oke, sekarang untuk ini kayaknya kita stop dulu ya sampai import util scanner. Selanjutnya itu belum keluar ya share screen-nya. Share screen. Oke. Kayaknya materi yang berikutnya itu tentang buffer reader. Jadi buffer reader itu di sini kita import lagi, import Java .io.buffer reader. Oke, nah di sini kemudian di sini kita buat lagi, misalkan kita buat berarti ini kita buat lagi jadi 2, ini juga kita buat 2 juga, ini nama 1, nama 2 aja lah, nama 2. Kemudian di sini kita bakal menampung lagi buffer readernya ya, karena buffer readernya kan sudah kita buat ya dengan cara di sini buffer reader misalkan kita namai input 2 sama dengan new buffer reader sama dengan ESX. Bentar ya. Nah, tapi kalau buffer reader ini dia biasanya berpasangan sama stream reader. Jadi kita di sini kita masukkan lagi nama library-nya import java.io.input stream reader. Kemudian di sini kita buat lagi lagi di sini input stream reader sama dengan ls atau s aja lah, sama dengan reader system.in koma bentar ya, ini berarti is oke. Sekarang tinggal kita panggil di sini. Berarti kita buat copy aja di sini. Kita copy. Caranya di sini berarti ini input 2, sintaksnya berubah jadi readline terus usia readline read oke. Sekarang kita tampung nama 2 oke. Kalau sudah, kita lihat kita coba jalanin dulu. Ternyata salah.
Bentar ya. Oke, ternyata Bapak lupa sedikit input new. Oke. Di sini masukkan nama satu. Ini yang menggunakan ini ya, menggunakan scanner ya, yang pertama ya. Kemudian 30-20 tahun. Ini masukkan nama yang untuk berikutnya, misalkan Jali, usianya 20. Oke. Lah, 20 kok jadi 50 ya? Oke, entar kita cek dulu satu-satu. Di sini line string ini harusnya nggak ada masalah ya. Coba salah ya, misalkan ini sebenarnya ini kan tinggal sintak ya, tinggal bisa juga kita buat ini jadi tetap read line. Kita tetap read line, read line, tapi ini kita paksa dia di sini jadi integer. Enggak. Oke, jadi intinya pada dasarnya input itu kalau menggunakan buffer reader ini kan string ya sebenarnya, dia menggunakan read line. Tapi selain itu juga sebenarnya kita bisa menggunakan read. Di sini kan banyak nih read. Nah, permasalahannya dia menampilkan datanya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Ini sebenarnya ada dua cara sih cara ngatasinya. Pertama itu kita buat dulu string temp. Jadi di sini sama dengan temp, kemudian di sini usia 2 sama dengan temp, buat dulu integer. Kayak bisa nggak ya? Salah deh kayaknya. Oke, tinggal bermasalah cara melakukan. Ya, kita coba buka dokumentasi kemarin.
Oh ini sekarang. Oke, coba value M. Oke, seperti ini. Bukan 20. Oke, 20 tahun. Oke, sampai sini ada masalah nggak atau ada yang ingin ditanya? Bagaimana Izin Pak, Ya, silakan. stream reader fungsinya untuk apa Pak? Jadi stream reader itu ini untuk masukan untuk buffer reader. Jadi input keyboard itu tetap ditampung sebagai dalam ini kan kalian lihat aja nih. Ini scanner input juga membutuhkan sistem in. Nah, jadi ini merupakan sub bagian dari buffer reader. Jadi buffer reader itu memerlukan input stream reader nanti. Input stream reader ini kan kita definisikan sebagai is ya. Is ini nanti dimasukkan kan ke dalam buffer reader kan? Nyambung nggak sampai sini? Belum Pak. Oke. Sebenarnya ini nih dua library ini bisa dipilih salah satu, nggak harus keduanya kita pakai. Karena fungsinya sama untuk melakukan input output. Oke. Nah, sekarang kalau kita melakukan menggunakan Java Util Scanner, kita tidak perlu menggunakan input stream reader. Jika kita ingin menggunakan buffer reader, kita perlu menggunakan stream reader gitu. Jadi jika kita ingin menggunakan buffer reader, kita perlu stream reader dulu. Jadi stream reader ini merupakan inputan untuk menggunakan buffer reader gitu. Jadi kita buat dulu variabel input streamnya is, kemudian variabel buat input stream readernya tadi kita masukkan ke dalam buffer reader. Jadi untuk sederhananya ini tahap 1, buffer reader itu tahap kedua. Oke. Jadi Pak, Hah? rekamannya di share kan Pak di ilangnya? Rekaman ini? Iya Pak. Oke, kalau rekaman belum nanti kita share lagi karena saya masih masalah di akun e-learningnya kayaknya belum di add sebagai ini dosen. Grup nanti bisa Pak. Oke. Bisa kita kasih. Jadi sekarang aku kasih tugas sedikit membuat ini, bentar. Buat
Ya. Iya Pak Yo. Bentar nganter Pak. Jadi sekarang untuk kasih tugas untuk membuat video biodata ya. Jadi biodatanya itu kalian masukkan nama, alamat, umur, sama NIM. Jadi buat program biodata mahasiswa ya. Seperti tadi kan. Jadi kalau kita masukkan inputan maka dia akan menampilkan. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Tugasnya ditunggu minggu depan ya. Untuk absen sudah semua ya absen ya. Ya, Pak. Oke, nanti kalau nanti kalau ada yang ditanya silakan aktif aja di grup ya. Oke. Jadi apa aja Pak? Nama, NIM, Alamat, sama umur. 4 itu aja. Oke? Oke Pak. Video ya Pak? Hah? Di video ini? Iya. Hasilnya di screen ya, di video nanti. Pak, Dikirimnya. videonya tuh dari awal nak ngoding apa pas jadilah. Hasilnya bae. Agak dikumpul ke ketua kelasnya ya, kirim di grup ya. Jangan panjang-panjang videonya, sedetik 2 detik bae. Oke? Oke, Pak. Oke. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.